Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Huda Kedunganten Tanggulangin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Dia akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mementingkan keimanan dan ketakwaannya, baik yang dilakukan rakyatnya maupun para pemimpinnya, niscaya sebuah negeri itu akan dilimpahkan, akan dibukakan keberkahan dari bumi dan langit. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika sebuah negeri itu senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, niscaya akan terjadilah sebuah negeri tersebut bencana, malapetaka, bahkan boleh jadi azab
karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitulah jamaah sekalian pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik untuk pribadi seseorang maupun untuk berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengarungi di bulan Ramadan ini jamaah sekalian, kita dilatih, kita digembleng, kita ditarbiyah yang saat ini sudah di akhir-akhir Ramadan. Insya Allah kurang 3 hari lagi jamaah sekalian. Dari perjalanan Ramadan ini jamaah sekalian, paling tidak yang kita petik adalah harus munculnya, harus adanya 2 kekuatan di dalam diri kita. 2 kekuatan di dalam diri kita jamaah sekalian. Kekuatan apakah itu jamaah sekalian? Yang pertama adalah kekuatan spiritual kita. Ini jamaah sekalian, kekuatan spiritual kita. Dan kekuatan spiritual ini yang paling utama, yang paling pokok adalah ada 3 poin jamaah sekalian. Yang pertama, kekuatan akidah kita, kekuatan tauhid kita, kekuatan keimanan kita. Karena Ramadan kemarin yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Otomatis kita harus ada perubahan, terwujudnya kekuatan keimanan kita. Dan akidah keimanan tauhid inilah yang dahulu digemblengkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya selama 13 tahun di dalam periode Mekah. Dan akidah dan keimanan ini jamaah sekalian, kalau kita umpamakan sebuah rumah begitu adalah pondasinya jamaah sekalian. Ketika rumah itu pondasinya kuat, pondasinya dalam, dibeton, dikasih besi, beton neser, dan itu kuat, niscaya rumah itu di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5, niscaya dia kokoh di dalam bangunan itu. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada rumah, ketika ada bangunan yang pondasinya lemah, pondasinya keropos, sudah bisa diprediksi tidak umur panjang. Dan boleh jadi kalau di tingkat 2, di tingkat 3 akan ambruklah rumah itu. Begitulah pentingnya keimanan yang ada pada diri kita, yang ada pada diri seseorang jamaah sekalian. Kekuatan akidah, kekuatan keimanan, kekuatan tauhid yang nantinya akan memunculkan dalam diri seseorang itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu dari Allah. Sehingga dia betul-betul hati-hati, betul-betul menjauhi daripada kesyirikan, daripada perdukunan. Karena kekuatan akidahnya.
akan memunculkan dalam dirinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku sebagai pelindungku adalah Allah. Akan memunculkan dalam dirinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itulah jamaah sekalian kekuatan akidah. Lalu yang kedua, poin yang kedua jamaah sekalian, kekuatan ibadah kita yang alhamdulillah kita ditarbiyah, kita digembleng di bulan Ramadan ini dengan sholat jamaah, dengan tadarus, dengan taraweh. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan, kita bisa termotivasi di dalam bulan Ramadan itu, nanti akan memunculkan kekuatan ibadah kita ketika kita ditinggalkan di bulan Ramadan ini. Yang pada hakikatnya jamaah sekalian, kita diciptakan oleh Allah ini hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu poin yang ketiga jamaah sekalian adalah kekuatan akhlak. Kekuatan akhlak jamaah sekalian. Seseorang yang punya kekuatan akidah, kekuatan ibadah belum cukup. Harus dilengkapi dengan kekuatan akhlak. Yang ini seringkali dilupakan, seringkali disepelekan. Entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu siapa saja. Akhlak ini yang seringkali dilupakan. Terutama bagaimana akhlak kita kepada sesama muslim. Karena Islam ini mengatur bagaimana akhlak sesama muslim, bagaimana akhlak dengan non muslim. Dan tidak itu saja, bagaimana akhlak dengan hewan, bagaimana akhlak dengan tumbuh-tumbuhan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau diutus itu untuk rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah jamaah sekalian, poin yang pertama, mudah-mudahan akan muncul dalam diri kita kekuatan spiritual kita yang didorong oleh kuatnya akidah kita, kuatnya ibadah kita, dan kuatnya akhlak kita. Lalu yang kedua jamaah sekalian adalah kekuatan doa kita jamaah sekalian. Kekuatan doa inilah sebagai hasil daripada tarbiyah kita di bulan Ramadan ini jamaah sekalian. Kita harus senantiasa gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masalah yang terkecil maupun masalah terbesar dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, Rasulullah menganjurkan ketika tali sandal para sahabat, tali sandal pada diri kita hilang, disuruh Rasulullah untuk berdoa. Artinya apa? Kalau tali sandal hilang saja kita disuruh mengadu kepada Allah. Maknanya adalah sekecil apapun kita harus mengadukan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya akan aku kabulkan doa-doamu itu. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Artinya segala rangkaian dalam ibadah kita itu dipenuhi dengan doa-doa. Baik sholat kita,
Baik zakat kita, baik puasa kita, baik umroh kita, baik haji kita, itu adalah penuh dengan doa-doa. Oleh karena itu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bahkan jamaah sekalian, kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Kalau kita kepingin kuat di dalam menghadapi musuh, maka kita harus memperbanyak doa. Karena kehidupan kita ini penuh rintangan, penuh musuh, baik dari jin maupun manusia. Minal jinnati wan nas. Dan mengenai doa ini jamaah sekalian, yang terakhir adalah pesan Rasulullah. Doa yang paling manjur, doa yang paling mustajab adalah doanya orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang tua, jangan dilupakan senantiasa mendoakan anak-anak kita. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan tarbiyah gemblengan di bulan Ramadan ini paling tidak memunculkan dua kekuatan, yakni pertama kekuatan spiritual kita yang diisi oleh kuatnya akidah kita, kuatnya ibadah kita, dan kuatnya akhlak kita. Dan yang kedua adalah kekuatan doa kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.